Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan mengikutkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, bersaksi atau menginjil adalah kehendak Tuhan atas setiap kita. Sesaat sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus menyatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus mempersiapkan murid-murid sedemikian rupa agar suatu hari mereka pergi dan memberitakan Injil atau menjadi saksi. Orang-orang di seluruh dunia membutuhkan Injil, yaitu berita mengenai keselamatan dalam Tuhan Yesus. Ketika murid-murid dibaptis Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta, mereka tahu bahwa saatnya tiba bagi mereka untuk menjadi saksi. Dan baptisan Roh Kudus membawa perubahan di dalam kehidupan mereka. Ada 3 perubahan yang terjadi pada murid-murid Tuhan setelah mereka dibaptis Roh Kudus. Perubahan yang pertama adalah bergerak dengan kuasa. Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yang berasal dari kehadiran Roh Kudus. Kuasa inilah yang memampukan mereka untuk mempraktikkan apa yang mereka pelajari. Misalnya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, kemudian Tuhan mengajarkan mengenai kesembuhan. Murid-murid yang adalah manusia biasa baru dapat mempraktikkan kuasa kesembuhan setelah mereka memperkatakan firman dengan kuasa Roh Kudus, seperti yang Yesus ajarkan kepada mereka. Contohnya saja adalah mengenai kesembuhan atau seperti Petrus dan Yohanes saat hendak beribadah. Mereka berjumpa dengan seorang yang meminta-minta. Orang itu mengharapkan mendapatkan pemberian uang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku,
Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Orang itu mungkin tidak mendapatkan uang, namun memperoleh hal yang lebih berharga, yaitu kesembuhannya. Itu adalah bukti adanya kuasa dalam hidup Petrus dan Yohanes, seperti yang Tuhan katakan. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup murid-murid akan menghidupkan firman tersebut menjadi nyata. Perubahan yang kedua, menjadi saksi. Roh Kudus akan tinggal di dalam murid-murid, menyertai mereka, dan memberdayakan mereka menjadi saksi Yesus. Menjadi saksi artinya mereka memiliki mandat untuk mewakili Tuhan kemanapun guna memberitakan jalan keselamatan bagi orang berdosa, membawa pengharapan bagi yang tidak berpengharapan, dan pemulihan bagi jiwa yang hancur. Tuhan memerlukan orang-orang yang penuh firman dan penuh Roh Kudus untuk bersaksi dan mendeklarasikan Yesus, declare Christ, serta menampilkan hidup yang diubahkan Kristus, display Christ. Namun, sebenarnya, apa sih pentingnya penginjilan dilakukan oleh orang yang penuh dengan Roh Kudus? Mengapa harus penuh dengan Roh Kudus? Setidaknya ada dua alasan. Alasan yang pertama, pertobatan hanya terjadi dari dan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 ayat ke-8 sampai ke-11, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus menyampaikan pesan Tuhan, maka orang berdosa akan diinsafkan dari dosa dan bertobat. Alasan yang kedua, tanpa dipimpin Roh Kudus, orang tidak dapat secara tepat mengenali Yesus dan mengakui sebagai Tuhan. Pertolongan Roh Kudus pada saat menginjil akan menghasilkan pertobatan sejati. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, orang berdosa akan diselamatkan ketika mendengar dan mempercayai pesan Injil yang disampaikan oleh saksi Tuhan, karena Roh Kudus bekerja melaluinya. Perubahan ketiga yang terakhir yang dilakukan oleh Roh Kudus adalah membuat murid menjadi berani. Melaksanakan tugas bersaksi sampai ke ujung bumi dengan berbagai tantangannya memerlukan keberanian yang tinggi. Para murid harus menembus batasan-batasan mereka dan melangkah ke dunia baru yang belum mereka ketahui. Dasar keberanian mereka adalah firman dan Roh Kudus. Dan sejarah telah membuktikan bahwa para murid tidak undur memberitakan Injil meskipun mengalami aniaya dan kematian. Namun mereka tidak undur. Mereka memiliki keberanian sebagai buah dipenuhi oleh Roh Kudus yang menghasilkan keberanian. Ketika murid-murid di Yerusalem diancam dan ditekan agar tidak memberitakan nama Yesus, mereka justru berdoa kepada Tuhan. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Bukannya berhenti, mereka justru minta keberanian untuk terus menginjil. Dalam situasi tertekan, berhenti menginjil bukanlah solusi. Sebaliknya, kita harus meminta keberanian dari Roh Kudus untuk terus menginjil. Setiap murid Kristus memerlukan baptisan Roh Kudus. Bahkan ketika mereka terpaksa melarikan diri dan tersebar ke kota-kota lain, mereka terus memberitakan Injil dengan berani dan banyak jiwa diselamatkan. Everyone, visi tahun 2033 adalah semua orang akan mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Artinya akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar sebelum Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kita tidak dapat menginjil dengan mengandalkan pada kekuatan sendiri atau pengalaman keberhasilan kita. Semua itu hanyalah terbatas. Kita harus merindukan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita agar memiliki kuasa dan keberanian memberitakan Injil kepada semua orang. Pertanyaannya, kapan terakhir saudara menginjil? Do it now. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia.
Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah raya yang kedua di pagi menjelang siang hari ini. Sebelumnya kami ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini. Shalom. Sekali lagi saya rindu melihat tangan-tangan yang siap beribadah. Shalom. Yuk berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan. Saudara, kita percaya bahwa hari ini menjadi hari di mana kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Lewat doa, pujian, penyembahan, kebenaran firman Tuhan, bahkan perjamuan kudus, serta doa dan pengurapan, semua kita pasti akan dijamah dan dilawat Tuhan. Yang percaya dijamah dan dilawat Tuhan bisa lambaikan tangannya sambil kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara bisa bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Jika saudara ingin berterima kasih kepada Tuhan, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Kalau sekiranya ada dosa dan pelanggaran yang kita ingat, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Agar Tuhan sucikan kita, layakkan kita untuk memuji, menyembah Dia, mengalami hadirat-Nya, masuk di dalam perjamuan kudus bersama-sama dengan Dia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini. Kembali kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan melawat setiap kami. Lewat doa, pujian, penyembahan, kebenaran firman Tuhan, perjamuan kudus dan pengurapan Tuhan. Kami percaya semua kami akan dijamah Tuhan. Semua kami akan mengalami Engkau ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, rekan-rekan kami, teman-teman, sahabat kami dalam perjalanan mereka ke tempat ini. Tibakan dengan selamat ya Tuhan. Bahkan kami terus berdoa, biar Tuhan setiap telinga yang mendengar pujian penyembahan, mereka mengalami hadirat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa setiap kami yang datang dengan sakit penyakit ada kesembuhan di dalam Engkau. Yang lemah dikuatkan, yang terikat mengalami pembebasan. Hari ini menjadi hari di mana kami boleh mengalami hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ingin bersorak memuji-Mu, mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan, bagi Tuhan segala pujian, segala hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka setiap kita yang siap memuji Tuhan, kita sama-sama berkata, amin. Ayo berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Saya ingin bertanya, seberapa banyak kita percaya Tuhan kita baik, saudara? Kalau kita percaya, salam dulu kanan kirinya, sampaikan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sampai selama-lamanya, sebab Dia baik, sungguh baik untuk saudara dan saya. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia, karena Dia yang layak untuk ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Yuk sama-sama bertepuk tangan bagi Dia, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-sama kita mau katakan pujian ini kepada Dia. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih Sekali lagi gerakan sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan kepada Tuhan yang baik untuk saudara dan saya. Sekali
kekal. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Sekali lagi bagi Tuhan, saudara. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya, kasih setianya, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Sorak-sorai bagi Tuhan yang baik untuk saudara dan saya. Yeah. Sekali lagi saya mau tanya, siapa yang terus mengalami kebaikan Tuhan, saudara? Saya percaya kalau kita terus mengalami kebaikan Tuhan, kita akan tidak pernah berhenti untuk memuji Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah, bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita terus mau memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Para papa papa papa. Terima kasih Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang dan tinggi. Yuk sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Mari tunjuk sama-sama saudara. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Hey!
kita luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan kita yang pertama. Persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Pada yang bertugas kita akan masuk di dalam doa dan persembahan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum memberikan ucapan syukur yang terbaik dari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Jikalau kami ada saat ini kami berada Tuhan, itu semua adalah karena kasih karunia yang Kau berikan kepada kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Untuk itu Bapa, sebagai ucapan syukur kami rindu memberikan yang terbaik dari kami Tuhan, melalui persembahan saat ini Tuhan. Berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi Tuhan, agar apa yang mereka berikan Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan tangan-tangan pengurus gereja yang akan mengelola persembahan ini, sehingga menjadi yang terbaik bagi pengembangan kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur, dan siap memberikan yang terbaik. Amin. Selamat memberi saudara, Tuhan berkati. Kasih Tuhan Yesus. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus kan ku pegang teguh. Mari katakan pujian ini bersama-sama. Kami rindu setiap waktu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah
iman saja katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah. Bersama-sama saudara katakan Engkaulah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkaulah Tuhan. You are welcome in this place, Tuhan. Engkaulah Raja. You are welcome in this place, oh Holy Spirit. Mari bersama-sama katakan Engkaulah Ayo sekali lagi saudara, sambil kita mengangkat kedua tangan kita kepada Tuhan, katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah. Saudara yang terkasih, tolong bersama hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Katakan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Raja. Berdaulat hidupku, ku berserah. Berdaulat. Mari kita taruh tangan kanan kita di dada, kita berdoa. Saudara ikutin doa saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah juru selamat saya. Engkaulah juru selamat saya. Engkau berdaulat Engkau berdaulat atas hidup saya. atas hidup saya. Hari ini Hari ini saya berdiri di saya hadapan-Mu, berdiri di hadapan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dalam ibadah kami dalam ibadah kami bersama hari ini. bersama Engkau hadir tengah-tengah kami hadir untuk untuk memberkati hidup kami. memberkati hidup Saya diberkati saya Tuhan, diberkati, kami diberkati kami Tuhan. diberkati Tuhan. Biar jamahan Tuhan Biar jamahan Tuhan turun atas hidup kami. turun atas hidup Yang sakit yang disembuhkan, sakit sembuh, lemah dikuatkan, lemah dikuatkan, susah dihidup, susah dihidup. dihiburkan. Dalam nama Yesus, Dalam nama Tuhan, saya sehat, saya kuat, saya diberkati Tuhan. diberkati Tuhan. Siap mendengar firman. Siap mendengar firman. Sama-sama katakan, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati kita semua. Shalom. Terima kasih Bro Nixon, Elda Singer, shalom. Baik, kasih Tuhan, kita ada di minggu yang kedua di bulan November. Waktu berjalan begitu cepat, sebentar lagi kita bulan depan merayakan Natal bersama-sama. Ya. Dan saya percaya
tahun 2024 ini ada banyak yang kita sudah terima daripada Tuhan. Saya sangat yakin Yesus adalah Tuhan dan dia baik, sangat baik. Ya amin, yang amin sama satu. Dua, katakan amin. Ragu-ragu. Ya, pagi ini saya berbicara kasih Tuhan itu buat kita semua. Kasihilah Tuhan Allahmu, ya, kasihilah sesamamu. Ya. Menurut kalender Ibrani mulai tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan 23 September 2025 kita sedang memasuki tahun Ibrani, ya, PH 5785. Angka 80 itu artinya P, artinya adalah mulut. Ya. Angka 5 H artinya kasih karunia. Nah, saya bersyukur ketika Pak Niko sampaikan 5785 ada angka 5 double di situ. Nah, kebetulan kita ini kan ada di rayon 5. Jadi rayon 5 angka 5 kasih karunia double. Beri tangan buat Tuhan, haleluya. Ya. Nah, bicara kasih karunia adalah bicara kebaikan Tuhan buat Anda dan saya hidup. Ya, saya percaya kalau saya merasakan kebaikan Tuhan, saya hidup karena kasih karunia Tuhan. Karena anugerah Tuhan saya ada hari ini sebagaimana saya ada. Saya tahu bahwa Tuhan itu begitu baik dalam hidup saya. Nah, oleh karena itu Tuhan mengajar saudara dan saya kalau kita menerima kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Biarlah hari-hari ini, ya, masuk bulan November, kasih kita kepada Tuhan lebih lagi. Katakan amin. Ya, kasih kita kepada Tuhan lebih lagi. Yang pertama kepada Tuhan, yang kedua kepada sesama kita manusia. Kepada teman-teman kita, keluarga kita. Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37. Kita baca sama-sama, ini adalah hukum kasih. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yang pertama hukum yang kasih itu adalah kepada Allah, kepada Tuhan. Kasihilah dia dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Nah, saya mau tanya buat kita, apakah kita mengasihi Tuhan? Yang mengasihi Tuhan angkat tangan. Katakan amin. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budimu? Yang mengasihi dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, angkat tangan. Lebih sedikit. Bicara kasih kepada Allah itu mudah dan gampang, Bapak Ibu. Tetapi pertanyaan kedua tadi saya tanyakan, apakah kita mengasihi Tuhan benar dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi? Ketika Yesus bertanya kepada Simon Petrus, ya, Yesus tanya kepada Simon Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan pertama, Simon bisa menjawab dengan keras, ya Tuhan, aku mengasihimu. Nah, katakan apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Ternyata enggak satu pertanyaan itu. Tuhan tanya yang kedua kalinya ke Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan yang sama. Simon ditanya Yesus 2 kali agak bingung nih jawabnya. Tapi jawab, iya Tuhan. Tapi lebih lemas, lebih lemah. Enggak seperti jawabannya pertama. Ya Tuhan, aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Tapi enggak cukup 2 kali, Yesus tanya lagi ketiga kali, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Nah, di situ baru Petrus mungkin dia menjawab dengan terbata-bata aja, mungkin menangis. Kok Yesus gak percaya ini aku mengasihi dia? Iya Tuhan, mungkin dia nangis ya. Aku mengasihimu. Dia bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak kasih Tuhan, hari-hari ini banyak orang yang mengatakan mengasihi Tuhan, tetapi kasihnya itu mulai degradasi, ada kemenurunan kepada Tuhan. Buktinya apa?
Buktinya banyak orang tidak lagi mencari Tuhan, sungguh-sungguh. Beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, melayani sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, banyak orang mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya. Nah, coba periksa hati kita. Apakah kita mulai hitung-hitungan dengan Tuhan? Apakah kasih kita mulai kendor hari-hari ini? Semangat kita untuk melayani, semangat kita untuk beribadah seperti apa? Dulu ada banyak orang katanya, dulu saya melayani Tuhan hebat, Pak Sam. Saya bikin macam-macam buat Tuhan, saya menabur, saya membangun gereja, saya memberi persembahan buat Tuhan. Tapi itu dulu bro, sekarang ngapain? Saya tanya sama orang itu, sekarang ngapain bro? Nggak saya jawab dia. Jangan kasih kita hanya di waktu dulu kita ikut Tuhan. Mula-mula kasih yang mula-mula itu menggebu-gebu ikut Tuhan. Tetapi sekarang setelah kita bertahun-tahun ikut Tuhan, mulai hilang. Mulai gak sungguh-sungguh lagi. Nah kasihnya mulai degradasi. Nah saya percaya kita semua hari ini ada tempat ini adalah orang yang cinta Tuhan sungguh-sungguh. Katakan amin. Oh ada yang amin kan? Oh kan? Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Yang benar nih ya. Sama ini Tuhan suruh kita, saya sampaikan supaya ini mengingatkan Anda dan saya. Bagaimana kasih kita itu, supaya kembali kepada kasih yang mula-mula. Yang kedua, ayat yang ke-39. Kita baca lagi ya, 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, bisa nggak kita mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri? Kadangkala kita untuk mengasihi diri sendiri aja susah. Buktinya apa? Ya, misalnya ambil contoh, seorang perokok. Merokok sehat apa bisa sakit? Sakit ya. Tetapi kenapa ngerokok terus? Misalnya, tinggalkan rokokmu supaya Anda sehat gitu kan. Nah ini aja tidak bisa mengasihi dirinya. Rokok jalan terus. Padahal ini tahu merokok itu bikin sakit. Ya. Nah dari situ kalau kita sendiri Bapak Ibu teman-teman gak bisa mengasihi diri kita. Tanda tanya apakah kita bisa mengasihi orang lain. Sebab Tuhan ajarkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah kalau dirinya sendiri aja dia gak sayangi, bagaimana dia mau menyayangi pasangannya misalnya. Ya sebagai suami istri, bagaimana dia bisa mengasihi orang tuanya, mengasihi anak-anaknya. Apalagi orang lain di luar kelompok komunitas keluarga, teman-teman nih di gereja misalnya. Satu kali waktu saya remaja, saya bilang di dalam doa pengerja. Saya punya kakek, punya opa, ya. Ketika saya masih saya SMP kalau nggak salah waktu SMP atau SD saya lupa ya. Kita ketika lagi main-main di perkarangan rumah tuh ada kucing lewat. Sebagai anak kecil saya tendang kucing itu. Kakek saya tuh lihat, dia bilang Sam, jangan tendang kucing. Kucing itu ciptaan Tuhan. Wah, saya bilang kan ini binatang. Itu ciptaan Tuhan. Artinya apa? Kakek saya aja mengerti, kucing aja binatang aja supaya dikasihi. Karena ciptaan tuh, apalagi sesama kita manusia. Maka itu kata-kata seperti itu ketika saya ingat-ingat masa lalu itu membuat saya terbentuk hari ini gitu saudara. Kakek saya itu bukan Kristen tadinya.
belum percaya Yesus. Tapi tidak Kristen tidak percaya Yesus aja dia begitu mengasihi ciptaan Tuhan. Kita anak-anak Tuhan tempat ini, amin. Kita mengerti kasih Yesus itu luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Tapi sayangnya kita nggak praktekkan dalam keseharian kita. Bapak kasih Tuhan, yuk. Ini satu pelajaran buat kita semua di hari-hari ini. Tuhan segera datang, katakan amin. Tuhan segera datang. Makanya perlengkapi diri kita baik-baik, supaya kita jangan gagal fokus di dalam iman kekristenan kita ikut Tuhan. Ya. Kasih Tuhan Allahmu, kasih sesama manusia. Maka itu Yesus bicara di dalam Injil Yohanes pasal 15. Yohanes 15 ayat yang ke-19, ayat yang ke-9 sampai 17 katakan judulnya adalah perintah supaya saling mengasihi. Ya. Saya baca ayat 9, nanti teman-teman ayat yang ke-10 bergantian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, kata Yesus, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ayat 10, baca sama-sama. 1, 2, 3. Semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat 12. Nah, ayat yang ke-12 Yesus katakan kepada saudara dan saya Bapak Ibu, dikatakan inilah perintahku, ya, perintah Yesus supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sepertinya perintah ini sudah begitu lama kita dengar, kita ketahui Bapak Ibu. Tetapi Tuhan ingatkan pesankan pagi hari ini supaya ini kembali kepada kasih yang mula-mula. Kenapa? Karena banyak orang yang katakan tadi udah kehilangan kasih yang mula-mula. Ya, dunia dalam kondisi tidak baik-baik saja hari-hari ini Bapak Ibu. Kalau kita tahu hari-hari ini begitu banyak orang yang kehilangan kasih, makanya banyak terjadi berita, informasi, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga misalnya. Saya percaya ketika ada satu perkawinan atau pernikahan, pasti awal mulanya itu karena dilandasi dengan kasih kan. Pak Erik sayang sama Uta Maria enggak? Sayang kan? Makanya ke Pak Erik menikah kan? Begitu juga Bu Tamaria kan mengasihi Pak Erik kan. Makanya Bapak Ibu menikah karena saling mengasihi. Coba ketika masih pacaran dia berantem terus, saya jamin gak akan menikah. Betul ya Pak Erik ya, Bu Tamaria? Pasti gak mau menikah dong. Nah, udah ketahui lagi pacaran aja berantem-berantem, bagaimana mau membangun rumah tangga yang artinya terus dan satu selama-lamanya. Pernikahan Kristen kan gak ada kata perceraian. Amin. Amin. Tapi kenapa terjadi banyak perceraian dalam sebuah pernikahan, termasuk pernikahan Kristen loh. Karena mereka kehilangan kasih sayang. Kehilangan cinta yang mula-mula. Ketika mereka berpacaran awal, waduh kasihnya luar biasa. Tapi sekarang kasihnya hilang. Makanya terjadi seringkali perselisihan dalam rumah tangga, keluarga. Sampai KDRT lah, sampai udah macam-macam itu, udah kalau lihat itunya ngeri-ngeri gitu. Dibunuh dan sebagainya, bahkan dipotong-potong sampai begitu. Ini kok udah hilang nalarnya gitu. Akal budinya. Orang yang dia nikahin, dia kawin itu, orang yang dicintai itu kok bisa sampai dibunuhnya seperti itu kan. Gila saya bilang, ini degradasi hari ini. Maka itu Bapak Ibu kasih Tuhan, kenapa Tuhan ingatkan saudara dan saya kembali kepada kasih Yesus. Supaya Tuhan pulihkan keadaan kita. Katakan amin. Tuhan kembalikan kasih itu. Dalam rumah tanggamu, keluargamu, dalam komunitasmu, dalam gerejamu, dalam lingkunganmu. Katakan amin.
Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Karena ini ternyata perintah Tuhan supaya kamu saling mengasihi. Kenapa? Karena Yesus lebih dahulu mengasihi Anda dan saya. Ya. Ayat 13 saya baca. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 14. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Katakan amin. Luar biasa, Yesus itu membawa Bapak Ibu teman-teman menjadi bukan hanya sekedar teman biasa loh. Ya, Bapak Ibu saudara adalah menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Kalau teman-teman yang biasa saja, Tuhan tidak akan membukakan ya, hatinya, misinya, visinya, kehendaknya buat Anda dan saya dengar. Semua secret, rahasia. Saya nggak akan curhat kepada sekedar teman, saudara. Saya nggak akan ngomong masalah saya dengan sekedar teman. Tapi saya akan bisa cerita, curhat ketika saya tahu orang itu bisa saya percaya. Orang yang saya kenal baik, yang saya sebut sahabat. Karena saya tahu dia akan jamin tidak akan membocorkan rahasia saya kepada orang lain. Amin. Amin. Itu seorang sahabat. Yesus katakan kita sahabat. Maka dia bukakan rahasia-rahasia apa yang akan terjadi dalam hidupmu, hidupku, hari depanmu. Penuh pengharapan. Katakan amin. Dan pengharapan tidak mengecewakan di dalam Yesus. Gua bukakan banyak rahasia-rahasia kepada anak-anaknya karena kita sahabat-sahabatnya. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Tapi buat orang di luar Yesus nggak dibukain. Salah satu Yesus katakan, aku akan datang segera. Ya, persiapkanlah dirimu. Buat orang lain itu rahasia, nggak ngerti saudara. Tapi buat Anda dan saya dibukakan, siapkan dirimu ya. Datanglah, jadilah seperti 5 gadis yang bijaksana, jangan 5 gadis yang bodoh. Dikasih tahu, jangan kehabisan minyak, jangan sampai pelitamu padam. Kalau kita kehilangan kasih, sama juga Anda sedang membiarkan pelitamu redup dan akhirnya padam. Kenapa kita harus mengasihi Yesus dengan segenap hati? Supaya pelita kita tetap menyala terang. Amin. Beri tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya. Coba saudara baca ayat 16. 1, 2, 3. Ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bapak Ibu, Anda adalah orang pilihan loh. Saya ingin tekankan ini supaya ini tertanam di hatimu yang terdalam. Anda dan saya adalah orang spesial, orang pilihan. Kalau saya melayani kematian seseorang dalam pelayanan kematian, itu firman Tuhan katakan di dalam kitab Mazmur 116, berharga orang yang mati di dalam Tuhan. Yang meninggal saja di dalam Yesus berharga. Apalagi Bapak Ibu yang masih hidup. Sebab Anda dipilih oleh Tuhan bukan kehendakmu sendiri loh. Ya, ayat 16 katakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi di sini jangan ada yang sombong bahwa Anda ikut Yesus karena engkau memilih Yesus. Bukan, karena bukan karena Tuhan, Anda nggak ada di tempat ini loh. Amin. Amin. Ketahuilah itu, karena Yesus katakan, aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku.
Buktinya mana? Buktinya banyak orang di luar sana belum percaya Yesus loh. Mereka tahu Yesus itu, tentang Yesus tahu, tapi mereka nggak percaya kan. Betul ya? Buktinya apa lagi yang kuat? Bangsa Yahudi, orang Israel menolak Yesus kan. Besok saya berangkat nih Bapak Ibu ke Yerusalem. Doakan ya teman-teman ya. Karena besok saya berangkat. Ya. Orang Yahudi itu yang percaya Yesus itu juru selamat itu hanya 1% sekian. Sedikit sekali. Kekristenan lebih sedikit daripada agama yang lain pertama. Baik itu Muslim lebih banyak daripada Kristennya di Israel. Dan terutama orang Yahudi sendiri 98-90% adalah agama Yahudi mereka. Masih banyakkan orang Indonesia yang Kristen percaya Yesus daripada orang Israel sendiri loh. Anda beruntung karena mereka nggak percaya Yesus menyelamatkan kita. Katakan amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan, haleluya. Bukan kamu yang memilih Yesus. Yesus yang memilih kamu. Harusnya Yesus menyelamatkan Israel. Karena Yesus lahir di Yerusalem, di Bethlehem, di Israel, tanah Kanaan. Tapi karena mereka menolak Yesus, Yesus beritakan ini kepada dunia, manusia di seluruh dunia yang lain. Yang mau percaya diselamatkan, gak percaya binasa. Jadi hal yang mendasar buat Anda dan saya. Kenapa kita harus sungguh-sungguh ikut Yesus? Karena dasarnya karena Yesus yang memilih kita. Karena Yesus yang lebih dahulu mengasihi kita. Ini dasar sekali ya Bapak Ibu ya. Maka kalau Anda ikut Tuhan hari-hari ini mulai kendor, asal-asal ke ibadah, asal-asal melayani, asal-asal menyembah Tuhan, asal-asal memberi persembahan. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Yang mengerti katakan amin. Aminnya kecil, katakan amin. Beritakan dulu buat Tuhan, haleluya. Supaya apa? Ketika engkau kembali kepada kasih yang mula-mula kepada Tuhan dan kepada sesamamu, berkat Tuhan turun atas hidupmu. Kita lihat dalam yang pertama Ulangan 7 ayat 9. Ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allah, Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Lihat. Tuhan berjanji kepada saudara dan saya, dikatakan ya, kalau kita setia memegang perjanjian dan kasih setia kepada Tuhan, maka dikatakan ada berkat Tuhan curahkan atau saudara saya kepada beribu-ribu keturunan. Anak cucumu diberkati Tuhan juga. Ya. Kita lihat yang kedua, Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Kita baca ayat 14, 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperikan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan amin. Ya, saudara perhatikan. Dikatakan karena hatiku melekat kepada Yesus, karena kasih kepada Tuhan, melekat kepada dia, maka Tuhan akan luputkan kita dari segala mara bahaya, membentengi kita, melindungi kita dari mara bahaya dan celaka. Kita aman dalam lindungan Tuhan, sebab kita ini, saudara saya, mengenal nama Tuhan. Karena kasih kepada Tuhan. Dan yang luar biasa ketika Anda dan saya berseru kepada Tuhan, berdoa, Tuhan akan menjawab. Katakan amin. Ya, aku akan menyertaimu dalam kesesakan. Ya, dikatakan aku akan meluputkanmu dan memuliakanmu.
dapat promosi dari Tuhan Bapak Ibu. Aku akan berikan kamu umur yang panjang. Ya. Dan keselamatan kepadamu. Saudara, keselamatan ini mahal ya hari-hari sekarang ya. Sepertinya nyawa manusia nggak ada harganya. Tapi di dalam Tuhan Yesus, hidupku sangat berharga. Tuhan beri kita perlindungan, Tuhan berikan kita keamanan, Tuhan beri kita kesehatan, kekuatan, berkat-berkat, makanan, minuman, rezeki yang daripada Tuhan. Saudara, ketika sekarang kan kita lihat ya, Donald Trump itu jadi presiden Amerika ya. Lihat ya ketika jadi kampanye, kan sempat kena peluru kan. Tapi untungnya gak kena jidatnya ya. Atau bagian tubuh yang hanya keserempet peluru saudara. Telinganya bisa, wah aneh loh. Pasti sasarannya adalah kematiannya saudara. Ya orang mau nembak dia untuk supaya dia mati. Tapi karena perlindungan Tuhan buat Donald Trump ini dikelilingi oleh para hamba-hamba Tuhan yang berdoa buat dia saudara. Maka dia bilang ketika dia naik jadi presiden, dia bilang bukan karena aku, karena Yesus yang mengangkat aku, yang memilih aku jadi presiden Amerika. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Dahsyat loh, dia berani ngomong di hadapan masyarakat Amerika, karena Yesus yang mengangkat aku jadi presiden. Pantes dia dalam perlindungan Tuhan. Hanya keserempet peluru aja telinganya. Aduh ini mah sama beda-beda tipis ini. Antara jidat kepala sama telinga ini saudara. Ampun saya bilang ini kalau gak Tuhan yang tolong dia mati dia. Wah ceritanya akan lain itu saudara. Ya, sekarang kalau dia jadi presiden Amerika lagi, itu dunia akan lebih, lihat Amerika lain lagi tuh beda daripada Joe Biden kan. Bapak Ibu, dunia sedang digerakkan oleh Allah. Yang skenario-nya kan skenario Tuhan kan semuanya nih. Di bumi ini, manusia ini. Semua ada dalam agenda Tuhan. Saudara. Yang bisa mengubah apa yang Tuhan katakan adalah anak-anaknya yang mengasihi dia. Katakan amin. Amin. Doa-doamu itu mempengaruhi kerajaan surga. Saudara. Di surga dan di bumi. Ingat, kenapa saya ngomong begini? Ketika Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora, Tuhan tuh permisi dulu sama Abraham. Lihat Abraham aja dihormati sama Allah kan. Abraham, ini aku akan musnahkan Sodom dan Gomora, kira-kira gimana? Abraham tawar-menawar kan, negosiasi kan. Kalau ada 50 orang benar bagaimana Tuhan? Kalau seandainya Sodom dan Gomora ada 50 orang benar, aku tidak akan binasakan kata Tuhan. Berarti nggak ada nih Abraham tahu. Turun Abraham, 45 gimana Tuhan? Kalau ada 45 aku tidak akan musnahkan. Wah nggak ada berarti, 40 Tuhan. Langsung dia lompat ke 30, 20, 10. Kalau ada 10 orang aku tidak akan binasakan. Dari perkataan cerita ini saya menangkap bahwa Tuhan itu bertanya kepada anak-anaknya. Anda ada saya. Dia nggak langsung melakukan hukuman. Dia tanya dulu kepada anak-anak yang mengasihi dia. Apakah aku akan musnahkan? Hancurkan? Enggak, dia tanya dulu. Gimana nih kira-kira Samuel nih? Samuel kira-kira gimana ini? Dia tanya dulu sama kita. Dia bilang, Tuhan sorry, jangan Tuhan. Kalau benar apa yang kita negosiasikan dengan Tuhan, dia akan singkirkan, gak jadi. Saudara. Kenapa Bekasi bisa nomor 2 toleransi saudara, di Indonesia? Kita masyarakatnya beragam loh Bekasi ini loh, heterogen loh. Saudara. Dan yang saya ketahui Bekasi ini daerah yang hijau. Dulu saya masuk Bekasi, ini Bekasi ini daerah hijau saudara.
Tapi ketika kita ada doa keliling, atmosfer itu sudah mulai berubah. Dan gereja mulai banyak berdiri di Bekasi, dan kita banyak berdoa, bersatu hati, berdoa untuk kota kita. Bekasi bisa jadi toleran nomor 2 loh. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Kenapa? Karena ada banyak anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan di kota ini. Amin. Amin. Tuhan mengubah keadaan. Ya. Jadi ini jangan main-main, saudara. Doamu, doa orang benar dengan yakin didoakan besar. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 katakan apa? Kita baca sama 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu rubah keadaan. Ya, bagi orang yang mengasihi Dia. Yakobus 1 ayat 12. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bagi orang yang mengasihi, apapun pencobaanmu, apapun masalahmu, masalah saya, tetap mengasihi Yesus, Tuhan ubah keadaanmu, keadaanku. Dan upahnya apa? Mahkota. Dapat mahkota kehidupan. 1 Korintus 2 ayat 9. 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini adalah salah satu ayat emas saya, saudara. Apa yang tidak pernah saya lihat, tidak pernah saya dengar, tidak pernah timbul dalam hati saya, Tuhan sediakan. Bagi siapa? Bagi kita semua yang mengasihi Dia. Jadi jangan takut akan hari depanmu, Bapak Ibu. Jangan takut masa depanmu, saudara. Tuhan bisa mengubah keadaan. Hari ini belum apa-apa kita ini. Tapi pegang janji Tuhan. Mengasihi Tuhan aja. Kasih Yesus aja. Apa yang tidak pernah engkau lihat, tidak pernah engkau dengar, timbul dalam hatimu, Tuhan kasih, sediakan. Benar Bapak Ibu. Dan saya banyak mengalami kebaikan Tuhan, saudara. Kenapa? Karena saya ingin mengasihi Tuhan tulus ya. Dengan segenap hati, dengan tulus hati, saudara. Ya, kasih yang tulus, kasih yang murni, gak dibuat-buat, saudara. Gak munafik gitu, saudara. Nah akibatnya apa? Ya Tuhan kasih apa yang Dia janjikan, Dia berikan. Buat saudara dan saya terima kan. Yang sudah terima berkat Tuhan katakan amin. Yang sudah terima beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Ya, jangan berhenti sampai di sini. Karena perjalanan kita masih panjang, saudara. Ya, perjalanan saudara masih panjang. Terus berjalan dengan Tuhan, terus kasihnya harus tambah lagi, kasihnya harus tambah lagi. Ya, levelnya harus meningkat. Ikut Yesus itu terus naik, tidak turun, saudara. Amin. Next level, sebab surga ada di atas. Kalau neraka ada di bawah, saudara. Makanya jangan sampai turun sampai masuk neraka loh. Tapi Anda harus terus naik sampai masuk surga. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Ya. Kita lihat yang ayat yang ke-6 adalah Yohanes 14 ayat 21. Nah, kita baca 1, 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Lihat, Anda mengatakan mengasihi Yesus, tapi Anda nggak taat perintahnya. Nah itu kelihatan, saudara. Tolok ukurnya kita bisa berkata mengasihi Yesus ketika Bapak Ibu Saudara mengikuti segala perintahnya.
Banyak manusia mengaku mengasihi Yesus, tetapi banyak yang nggak taat, melakukan perintah Tuhan, banyak langgar-langgar. Maka saya bilang, saya bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri orang-orang yang betul-betul mengasihi Tuhan dengan cara apa? Melihat mereka ini mengikuti perintah Tuhan enggak. Tapi saya lihat dengan mata jasmani saya saja, nggak usah pakai bahasa roh dan urusan roh itu enggak. Saya bisa melihat orang-orang itu mengasihi Tuhan benar ketika dia melakukan perintah Tuhan. Gampang nilainya Bapak Ibu. Saya bisa menilai Anda dari sisi luar saya aja, saya lihat apakah Anda melakukan perintah Tuhan enggak? Kan gitu aja caranya. Lalu enggak, ya tanda tanya kasih kepada Yesus. Anda nggak bisa argumentasi di situ karena ini ayat firman Tuhan. Amin. Amin. Loh, nggak ada berani amin kan? Ayo saya tantang Anda loh. Kalau kita betul-betul mengasihi Yesus, ayo. Saudara-saudaraku, keluargaku, lakukan perintah Tuhan. Ya, saudara jangan terlalu begini, kita ini udah banyak pengetahuan firman saudara. Banyak hari-hari ini kita sudah berpengetahuan firman. Anda bisa banyak belajar dari media sosial, tapi media sosial itu yang ngajar belum tentu benar, semuanya ya. Ada yang bagus-bagus, ada juga yang nggak bagus. Anda di situ Anda akan mulai seleksi. Mana yang bagus, mana yang benar daripada Tuhan, mana yang bukan. Walaupun labelnya mungkin sama-sama pendetanya ya. Tapi ajarannya bisa beda-beda. Kenapa? Sebab Alkitab ini bisa ditafsirkan berbagai versi. Itu dikatakan ada ilmu tafsir. Tapi kalau hatimu nggak melekat sama Yesus, sama Tuhan sebagai sumber kehidupan, Anda bisa menafsirkannya keliru firman Tuhan ini. Ya, bisa melenceng kebenarannya, isinya. Karena dasarnya sama satu, Alkitab. Perjanjian lama, perjanjian baru. Tinggal bagaimana menafsirkannya. Kalau Anda nggak benar-benar mengasihi Yesus, berjalan dengan Yesus, Anda bisa salah untuk menafsirkannya. Bisa diputarbalikkan. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Hitam jadi putih, putih jadi hitam. Makanya Anda harus punya dasar firman Tuhan. Baca Alkitab, renungkan siang dan malam. Supaya ada filter Bapak Ibu teman-teman. Ya, boleh banyak pendeta atau hamba Tuhan bergelar sarjana teologi, master teologi, doktor teologi, bahkan profesor teologi. Tapi mereka nggak menjalankan firman, nol. Omong kosong. Tapi ketika Anda nggak berpendidikan teologi tetapi Anda melakukan firman, Anda lebih hebat daripada yang gelar-gelar tadi, saudara. Buktinya apa? Kenapa yang menyalibkan Yesus ahli-ahli Taurat? Apa mereka nggak tahu firman? Ahli Taurat namanya juga ahli loh. Tapi dia salibkan Yesus. Amin. Ternangkap ya. Saya ingin kita lebih pintar ya. Anda jemaat Philadelphia. Anda harus lebih cerdas ya. Berjalan dengan Tuhan. Tuhan tolong kita. Dasarnya apa? Kasih kepada Tuhan Yesus. Supaya engkau dibukakan rahasia-rahasia kerajaan Allah. Ada orang-orang pintar semua di sini. Ayo, lakukan perintah Tuhan. Katakan amin. Itu tangan buat Tuhan. Ya. Nah, jadi saya ingin mari kita maju bersama Tuhan. Satu langkah lagi. Masuk bulan November. Ya. Kita tidak menghakimi siapapun juga di sini. Tapi mari kita latih diri kita masing-masing pribadi, termasuk diri saya. Kembalilah kepada kasih Yesus yang mula-mula. Supaya kita berpikir positif, berjalan positif, berjalan benar.
memberkati banyak orang, memberkati diri kita sendiri. Tuhan berkati. Amin. Yuk kita bagi. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku. Sedang pelempar perjamuan kudus maju ke depan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami dengar, kami terima. Biar kasih-Mu itu menjadi satu perintah buat kami lakukan Tuhan. Kasihlah sesamamu manusia. Kasihlah Tuhan Allah-Mu. Biar itu menjadi bagian setiap kami di tempat ini. Kembali kepada kasih yang mula-mula kepada Tuhan Yesus. Dan juga untuk mengasihi sesama kita, sesama kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati firman-Mu, meteraikan di hati setiap pribadi anak-anak Tuhan di tempat ini. Ketika kasih itu ada dalam rumah tangga Kristen, maka berkat Tuhan dicurahkan atas rumah tangga. Ketika ada dalam rumah tangga diberkati, maka memberkati lingkungan, memberkati gereja, memberkati bisnis, pekerjaan dan usaha apapun. Karena dimulai dengan kasih Tuhan, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan anak-anak-Mu pagi hari. Berkati umat jemaat-Mu Tuhan, berkati kami semua, hamba-hamba-Mu. Dan sebentar kami akan makan dan minum dalam sakramen perjamuan yang kudus Tuhan. Makan tubuh dan darah Yesus menjadi satu lambang kasih Tuhan yang begitu besar atas hidup umat manusia. Oleh karena itu Bapak, sebelum kami makan dan minum tubuh dan darah Yesus, kuduskan kami Tuhan. Layakkan kami, ampuni kami. Masing-masing Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan. Jika ada dosa dan kesalahan-Mu, minta ampun, bertobatlah. Supaya engkau kembali kepada kasih Tuhan. Ketika engkau makan dengan kasih kepada Tuhan, tubuh dan darah Yesus menjadi berharga. Tubuh dan darah Yesus ada kuasanya. Menjadi berkat buat Anda dan saya terima. Bulan November lebih baik daripada bulan yang lalu. Karena kuasa darah Yesus, kuasa tubuh Yesus itu boleh mengalir dalam kehidupan setiap pribadi-pribadi anak-anak-Mu. Kami semua di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kuduskan kami semua. Kami siap untuk makan sedangkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan aku.
terima semua. Saya udah makin berdiri. Siapkan roti dan anggur. Mari kita siapkan roti dan anggur kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Nah, sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku. Ia diserahkan bagi kamu. Perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur terpecah bagi kami. Oleh bilur-bilurmu sakit penyakit kami disembuhkan. Amin. Mari kita angkat cawan anggur kita tinggi-tinggi. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru. Yang ini meteraikan oleh darahku. Perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan oleh pengucapan syukur yang atas saya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih. Syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur kau baik Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari saudara terima pengurapan yang baru. Istri-istri yang suami lebih dulu ada di depan maju ke depan. Nanti pasangan-pasangan berganti-ganti ya. Holy Spirit Spirit reign. Holy Spirit reign. Para pengerja bisa maju ke depan. Reign. Reign on us, Holy Spirit. Holy Spirit reign.
Rain down, rain on, Holy Spirit. Mari para pengerja bisa maju ke depan untuk terima doa pengurapan. Para pendoa bisa maju ke depan untuk terima doa pengurapan. Selanjutnya bagi bapak dan ibu, suami dan istri yang hari ini datang bersama dengan pasangannya bisa maju ke depan untuk menerima doa pengurapan daripada Tuhan. Bisa maju ke depan, oma dan opa bisa maju ke depan untuk sama-sama terima doa pengurapan. Rain on, Holy Spirit, Holy Spirit, rain down, Holy Spirit, rain down, rain down, rain on, Holy Spirit, Holy Spirit, rain down, hallelujah, Holy Spirit, rain down, rain down, rain on us. Holy Spirit, rain down, Holy Spirit, rain down, rain down, rain on, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, rain down, Holy Spirit, rain. Setelah ini adik-adik sekolah minggu persiapkan diri untuk didoakan. Setelah adik-adik sekolah minggu anak-anak muda bisa maju ke depan untuk terima doa pengurapan. Rain on. Adik-adik sekolah minggu bisa maju ke depan untuk terima doa pengurapan. Holy Spirit, rain. Haleluya Tuhan. Holy Spirit, rain down. Rain down, rain
Mari kita semua berbahasa roh. Terima pengurapan bersama-sama. Terima urapan yang baru, minyak yang baru. Bulan November lebih baik pada bulan yang lalu. So, terima. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah suami istri, orang tua dan anak-anak. Diberkatilah usahamu, pekerjaanmu, bisnismu. Apapun kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Diberkati anak-anak kuliah dan bersekolah, dibuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Yang sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, susah dihiburkan, miskin diperkaya Tuhan. Tidak ada jalan dibukakan jalan yang baru. Saudara terima. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Haleluya. Bapak Ibu, hari ini di minggu kedua kita akan diberi kesempatan untuk mengembalikan milik Tuhan, menabur ya. Bagi teman-teman yang sudah mempersembahkannya lewat rekening gereja, terima kasih. Hari ini kita mau menabur dalam bentuk persembahan syukur kita ya. Persiapan persembahanmu, angkat amplop persembahanmu. Kita mau berdoa lebih dahulu sebelum kita memberi. Bapa yang baik, Kau melihat persembahan anak-anak-Mu Tuhan, kuduskan setiap persembahan mereka. Berkati Tuhan, berkat-berkat ini banyak berkat buat pekerjaan Tuhan secara khusus di tempat ini dan juga memberkati tempat yang lain. Mereka terima surat berkat Tuhan 100 kali lipat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Tuhan berkati semua. Selamat memberi saudara, Tuhan berkati. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Baik, puji Tuhan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mendengarkan beberapa pengumuman selama sepekan. Selamat mendengarkan, Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat datang di keluarga GB Philadelphia Horizon Bekasi. Mari kita perhatikan beberapa informasi kegiatan sepekan berikut ini. Ibadah Raya Online dan Onsite GB Philadelphia Horizon pada hari Minggu 17 November 2024 diadakan pada pukul 7, 9 dan 11 siang waktu Indonesia Barat. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Berry Pratna di Hotel Horizon Ultima Bekasi. Shalom adik-adik dan teman-teman di IG, bagaimana nih kabarnya minggu ini? Pastinya adik-adik dalam keadaan sehat, luar biasa dan penuh penyertaan Tuhan. Nah, gak kerasa nih, beberapa bulan lagi kita akan merayakan Natal ya adik-adik. Nih, Natal tahun ini K4C akan melaksanakan pada tanggal 14 Desember 2024. Spesialnya adik-adik, Natal tahun ini akan dirayakan di Taman Buah Mekarsari Bogor. Wah, terdengar sangat menyenangkan bukan? Adik-adik bisa beribadah, bermain, dan jalan-jalan bersama teman-teman lain. Nah, untuk Natal tahun ini, tema kita adalah Jesus Love in Every Day, Every Way, for Everyone. Nah, teman-teman, kita nggak akan kesepian nih, karena nanti kita akan ada teman-teman dari Panti Yayasan Berkat. Nah, terdengar sangat seru bukan? Adik-adik jangan lupa mendaftarkan diri ya ke KKK sekolah minggunya. Ayo adik-adik, ditunggu kehadirannya. See you and God bless you. Dadah!
untuk Taman Buah Mekarsari Bogor. Jadi gitu teman-teman, perjalanan kita di Taman Buah Mekarsari. Tunggu apa lagi? Yuk daftarin diri sekarang dan join kita di tanggal 14 Desember nanti. Dadah teman-teman! He smiled at me, pum 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 pum. Me and my Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Untuk kegiatan sepekan dapat Bapak Ibu Jemaat Tuhan ikuti melalui sosial media gereja kita. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, itulah beberapa pengumuman dan ada beberapa pengumuman tambahan. Yang pertama, bagi wanita Betel Indonesia, kami mengundang ada WBI yang akan dilakukan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 pada pukul 10 di rumah Bethlehem, rumah doa Bethlehem ya. Jadi bagi wanita Betel Indonesia, ayo bersama-sama gabung di dalam acara ini. Dan saya yakin dan percaya setiap para wanita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Nah selanjutnya juga bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menabur bagi perayaan Natal kita, Bapak Ibu Saudara, atau Bapak Ibu Saudara ingin memberikan donasinya bagi perayaan Natal kita, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi nanti panitia perayaan Natal. Dan bagi Bapak Ibu mungkin yang hari ini akan berfoto, jangan sampai pulang dulu karena nanti ada foto bersama khususnya untuk para pelayan untuk kalender Natal ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu Saudara pengumumannya. Untuk itu sekali lagi saya mengundang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa penutup dan doa berkat. Kembali kami mengundang yang terkasih Bapak Pendeta Samuel Harnadi untuk membawa kita dalam doa penutup dan doa berkat. Haleluya. Mari Bapak Ibu sebelum kita pulang kita terima berkat Tuhan bersama-sama menyempurnakan ibadah kita pada siang ini. Arahkan hatimu kepada Dia Bapak Ibu dan terimalah berkat Tuhan Yesus pada siang ini. Kekasih-kekasih Allah, para mempelai Kristus, para umat pemenang, para penuai di akhir zaman, rekan-rekan sekerja Allah, prajurit Kristus yang gagah perkasa. Pulang dan terimalah berkat rahmat anugerah kasih sayang daripada Allah Bapa kita di surga berlimpah-limpah dalam persekutuannya indah dan manis dengan anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama pimpinan pertolongan Allah Roh Kudus mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita sekali awan-awan yang permai bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Kita sama percaya diberkati Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Baik, ibadah kita telah selesai Bapak Ibu Saudara. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah-ibadah berikutnya. Hati-hati dalam perjalanan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.